Dan kita hari ini lagi mau ngobrol tentang Gaza ya? Iya benar. Tentu dong. Ini jauh-jauh dari Gaza nih. Ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Baik. kemarin kan terkenal akhir-akhir ini booming banget gara-gara soal masalah di Gaza gitu. Kalau booming sih udah lama sih Udah sebenarnya. lama. Iya benar. Maksudnya Karena- kan Gazanya sendiri bahkan Iya betul. di antara kaum awam itu baru booming sekarang loh, Tot. Iya benar. Ya, kalau Baru bagi tahun kita ini. sih udah kenal lah beliau dari lama Iya, gitu. baru tahun ini ya. Baru tahun ini. gitu. Antum pernah ketemu Fuad loh sebenarnya pas Mana ada? yang Di Gaza bukan? Bukan. Kapan di mimpi kali ini? Enggak pas di Jogja bukan? Hah? Enggak ada ya? Acara Oh, apa? mungkin antum pernah ketemu Real Di forum Masjid. apa? Beliau pejuang kemanusiaan bertemu saya. Oh, mungkin kembaran antum dia ketemunya. Siapa? Itu IDF. Oh Kan iya. sama kayak antum tulang lunak. Saya juga tiktokan saya. Cuma takut darah sih nggak kayak mereka. Ya gimana? Enggak, aku pengen tahu nih. Rizko mungkin mau nanya soal. Iya, aku tuh kan kita sudah tahu Ustadz Iya. Hussein Ghazani dari sosial media. Iya. Pokoknya dari Iya. beberapa tahun terakhir setiap ada kasus kejadian di Gaza, beliau pasti muncul di TV, Iya, muncul iya. sosmednya yang memberitakan langsung dari sana. Langsung dari sana. Gitu ya. Nah, yang aku penasaran itu Ustadz Hussein Ghazani kok bisa ada di Gaza? Iya. Itu aku penasaran. Iya. Antum kan orang Indonesia, aslinya orang mana sih? Tat? Iya. Iya. Saya kalau ngomong cepat nih. Oh, iya. Saya Santai, Tat. selalu baca doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar dipahami kata-kata saya. Amin. Amin, amin. Iya. Itu Kami baru akan nanya mendengarkan dari dengan- mana loh, udah ada Iya. doanya ya. Iya. Jadi bagaimana saya bisa terdampar di Gaza gitu kan? Terdampar. Iya. Kayak Nabi Yunus ya. Lebih kayak Rohingya. Beda dong, beda. Jadi kembali ke edukasi orang tua Iya. pada awalnya. Memang orang tua saya, ayah saya almarhum ini dai kampung, tapi pemikiran itu internasional. Oh, dai lokal dengan pemikiran internasional. Ibu saya sama, ibu saya ibu ngaji kampung, tapi kepeduliannya itu sudah menembus batas antar benua. Bahkan waktu kayaknya ya. Makanya dia mempersiapkan untuk masa depan di Gaza. Jadi saya sejak kecil, tidak hanya ibu saya tinggal, saya besar, saya lahir itu di pondok pesantren namanya Al-Fatah. Daerah mana itu? Al-Fatah itu Cilengsi, Pasir Bogor Angin. Cilengsi. Oh, Oh, berarti nggak jauh. Sunda. Iya, deket ini. Orang Sunda, Kan kumaha. orang Ah, Jawa. Iya. panggil AA aja deh. Ya gimana aku sih? Enggak gitu. ah. Iya. Jadi di pondok itu, di pondok pesantren itu guru-guru kami pun senantiasa menanamkan kecintaan pada Baitul Maqdis, Palestina. Sejak kecil, sejak saya masih PAUD, sejak saya masih TK, MI, itu ya, itu Itu udah SD. ngerti soal Palestina saat itu ya. Ya, bagi mereka isu Palestina adalah isu prioritas umat Islam yang harus diselesaikan oleh kita semua. Kita kan selama ini kan sering mendengar bahwa Masjidil Aqsa adalah kewajiban kita semua. Ya. Itu ide seperti itu sudah saya dengar sejak saya masih SD. Ajib. Masya Allah. Tidak biasa ya masa kecilnya. Aku ya. baru dengar ketika kuliah. Pas Karena baru masuk Islam. Iya. Banyak yang baru dengar 7 Oktober kemarin. Jadi ya beda banget ya. Iya. Jadi sejak kecil sudah diarahkan ke sana gitu Iya, ya. betul. Sampai satu titik ya, entah saya lupa antara saya kelas 6 SD MI atau saya kelas 1 MTS atau SMP. Itu masjid di kampung saya itu kedatangan salah seorang wartawan Al Jazeera, orang Arab. Wartawan Al Jazeera. Iya, dulu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kan banyak ya, Iya. ya, orang-orang Palestina yang imamin sholat di masjid-masjid. Dulu awal-awal 2000-an tuh nggak, itu sesuatu hal yang wah banget itu. Iya, iya. Dia naik podium dan dia cerita, dia bilang dunia ini seperti seekor burung, ada sayap kanan, sayap kiri. Jantungnya adalah Palestina. Barang siapa kuasai jantung itu maka dia kuasai dunia. Jadi dia banyak mengedukasi kita sampai dia juga memperlihatkan video-video tentang Palestina, foto-foto Palestina. Saya nangis itu, saya masih kecil tuh. Saya nangisnya. Kok bisa? Iya, karena itu bagi saya itu yang selama ini hanya saya mendengar dari membaca dari majalah-majalah tua Akhirnya gitu kan. antum saksikan. Saya saksikan dan saya mendengar langsung dari lidah dia. Saat itu Muhammad Hussein kecil itu bicara dalam hati, ya Allah satu hari saya harus berjuang di Palestina. Sudah Itu dari SD. SD. Ajib. Dari SD sudah Kayaknya berazam. antum nggak pernah nakal ya kayaknya ya. Nakal sih pernah gitu, cuman ya Ya nakal-nakal standarnya. masih level inilah beginner lah. Iya. Iya. Akhirnya antum punya pemikiran aku harus ke sana. Ya. Kapan antum buat keputusan ke sana itu? Nah masalahnya saat itu kan saya juga tahu diri orang tua saya ini bukan orang yang berada Iya. ya, sangat sederhana. Dan saya nggak pernah berpikir bagaimana saya bisa ke sana kan. Yang penting saya menanamkan dalam hati saya berjanji ya Allah mulai hari ini saya akan membabi buta dalam belajar bahasa Arab. Oh itu dulu ya bahasa Itu Arab ya. bekal ya. pokoknya saya dulu waktu saya masih polos saya berpikir ada 4 survival skill yang harus saya kuasai. Apa aja Ustaz? Bahasa Arab, bahasa Inggris, hafalan Quran, dan azan. Kenapa azan?
Bagi saya kalau saya Kali-kali menguasai, disuruh maju kan biar. bagi saya kalau Aku tersinggung. Nah, itu masalah suara udah gak bisa lagi. bagi saya kalau saya punya 4 skill ini, saya mau dilempar ke belahan dunia manapun saya bisa survive. Iya, paling Unik enggak. ya. Iya, paling enggak saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Iya. Kalaupun saya di misal Afrika, saya cari masjid, saya bisa jadi seorang imam. Iya. Kalau saudara imam, saya bisa azan paling tidak gitu kan. Nah, jadi itu menurut saya itu adalah survival skill. Wow. Kalau saya ya, kalau aku jadi antum ya, aku akan coba untuk bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa untuk hafal Quran dan punya duit. Karena aku bisa nyuruh orang azan. Iya, lanjut. Nah, iya. Tapi sering perjalanan waktu, saya berpikir, saya juga harus bisa jurnalistik nih. Pastilah. Gitu. Iya. Yang penting kan anak kecil kan gak mungkin sampai titik jurnalistiknya tadi Iya, ya. Itu betul. mulai kepikiran. Reportase. Dan intinya sejak saya kecil itu pokoknya saya pikir, ya Allah, saya nggak punya uang, saya nggak punya materi. Yang penting sekarang saya mau asah skill saya mau mati-matian menguasai skill-skill itu. Kalau kau lihat suatu hari saya sudah siap, bawa saya ke sana. Aku bingung loh, kok anak kecil mikir kayak gitu ya, kayak nggak normal ya. Beda lah. Itulah pendidikannya beda. Beda. Sama Anda. Iya, Anda kan besar di gaul. Beda. Nggak, berarti gajahnya antum beda. emang semua anak-anak kecil kayak gitu sama umur antum. Di kampung itu semua Iya, kayak iya. gitu atau Pesantren. antum Kalau- aja yang kalau anomali aja. gitu? Dari segi semangat, semua punya semangat yang sama. Semua teman-teman angkatan saya pengen bisa ke Palestina. Tapi kalau dari segi kritis itu kan beda ya. Iya, iya. Saya dari kecil memang saya senang berpikir yang jauh lebih dalam. Seperti itu. Iya. Sebentar. Antum tuh umurnya sekarang berapa sih? Kira-kira berapa? 36. 17. Aku tebak ya. Berapa? 30? Setelah itu kau wajahku? Serius? 27. Serius? Enggak, 36. Enggak, 30. 27, 30, Saya 30. saya lihat tahun 88. Bener kan? 36. Iya bener ya? 88 35. Iya. 35 lah 35 ya. itu adalah setahun sebelum 36. Kalau Berarti aku nebaknya muda dong. Iya. Karena masih muda sih. Iya. Dibanding beda aku tipis tua. lah dengan kita. Iya, berarti memang dia nggak biasa sih. Bener. Di zamannya dia nggak biasa. Itu aja kesimpulanku Betul, sebenarnya. betul. Di era itu. Outputnya pun hasilnya nggak biasa jadi. Iya sih. Jadi Iya. kayak bukan orang-orang. Berarti nama Gaza di nama antum itu sebenarnya emang nama bener apa nama julukan karena tinggal di Gaza aja? Karena julukan. Ya, itu apa brand? Brand. Oh, berarti kalau Husainnya karena apa? Itu- Syiah itu- bukan? Itu belum sampai itu pembahasannya. Kan anak gue Hasan. Gue punya jokes Iya. ya. Bapak HTI, Mama Salafi, anak Syiah gitu. Jadi, Nama. jadi dia mau nanti punya anak lagi namanya Husain. Karena anak pertamanya sudah Hasan. Iya. Saya baru nama saya Husainnya sangat Syiah ya. Ibu saya namanya Fatimah. Oh, pas kalau gitu. Pas banget. ya. Bapak saya namanya siapa? Ali. Aji. Oh kira. Aji kalau senggol dikit jadi Ali. Oh, iya, pelangnya ke senggol dikit jadi Ali. Bisa gitu ya. Oke, pas berarti. Fitnah banget ya, fitnah ya. Jadi mulai akhirnya kemudian tadi udah mempersiapkan diri ya dengan apa ilmu jurnalistik juga termasuk. Iya. Akhirnya tuh peluangnya dari mana sampai hari ke sana? Pergi sendiri kah? Pokoknya atau saya lupa dengan janji itu. Yang penting tugas saya adalah saya mempersiapkan diri. memantaskan diri lah gitu. Saya membaca literatur tentang Palestina. Di satu titik 2010 saya lagi baca buku yang namanya Perjalanan Meminang Bidadari. Siapa Nah, itu? yang nulis kalau nggak salah Heri Nurdi. Oh ya, Heri Minang Nurdi. bidadari. Ya, banyak nulis tentang Jangan Zionis. bilang itu tentang jihad. Isinya itu tentang tokoh-tokoh mujahidin kontemporer Palestina. Iya. Nah, dan di satu titik saat itu ada konvoi kemanusiaan. Asia to Freedom Gaza. Flotilla. Setelahnya, Oh, 6 bulan setelah. setelah Freedom Flotilla itu. Itu kan Mafi Marmara tuh. Mafi Marmara. Setelahnya Mafi itu Marmara. kita ada konvoi jalur darat, 120 lebih aktivis kemanusiaan berkumpul konvoi dari India, Bangladesh, 120.000. Pakistan, 120. Oh, oke. India, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Suriah, Lebanon, Mesir, semua jalur darat. Sebulan kita tuh di pemerintahan tuh. Nah, saya didaftarkan oleh pimpinan kami. Pimpinan kami. Dari pimpinan pesantren. pondok. Berarti pimpinan pesantren. pondok, berarti ini Pondok. jalurnya pondok ya. Iya. Oh, Dan, kirain profesi. yang ngongkosin tuh warga patungan. Tahu nggak antum? Dia tuh gurunya Hawariun. Hah? Dia tuh gurunya Hawariun. Oh di sekolah pondoknya. Di pondoknya. Oh gitu. Hawariun itu kan sekolah tahfiz. Iya. Saya salah satu pendiri tahfiz itu. Nah, Oh, Masya Allah. Itu salah satu murid antum yang gagal kayak gitu. Masya Allah. Pantas semangatnya sama ya. Iya. Semangatnya sama. Semangatnya sama. Bedanya beliau ini jalur bener gitu. Yang sana hampir jadi ISIS. Jadi 120 pergi sana terus antum nggak balik lagi. Iya. Saat itu saya masuk
ke Gaza itu berompikan Aqsa Working Group namanya. Aqsa Working Group. Iya, itu lembaga kemanusiaan Working sosial. Group. Sampai di sana saya dikontrak oleh lembaga Mercy. Oh. Nah, saya termasuk tim awal pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Ya. Oh, Masya Allah. Sedih dong antum iya. kemarin. Jadi ketika ada yang menuduh terowongan atau markas Iya, Hamas, iya. itu langsung pengen saya- misuh ya antum ya. Langsung saya counter itu ya. Itu karena saya kan hari per hari saya memantau sampai itu terbuka dioperasikan 2016. Itu saya terus pantau pembangunannya. Nggak Iya. ada itu seperti itu. Iya memang. harusnya kita- Makanya netizen Indonesia kata-kata mutiara dipersilahkan lah tuh ke orang-orang itu ya. Buat orang-orang yang menuduh bahwa ada terowongan di bawah rumah Iya. sakit Indonesia yang ada di Gaza, nih ada yang lebih tua daripada terowongannya, tahu nggak? Iya, Tanya benar. nih, kalau lu bilang di bawah situ ada, Sebetulnya ada terowongan di bawah RSI. oh ada. Sanitasi air aja. Oh, sanitasi air, iya. Septic tank lah Makanya ya. IDF masuk situ ya, cocok dia pada tempatnya, mengalir pada tempatnya. Iya. Terus antum sana diambil sama Mercy, terus bangun rumah sakit, terus nggak pulang lagi. Enggak. Terus di sana saya 2011 saya kuliah Heeh. di Islamic University of Gaza. Yang di mana dihancurin ya? Iya, dan hancurin total, sekarang sudah hancur. Aduh, kampusnya dihancurin ya. Padahal kan dari tahun 2011 sampai ke sini kan ada beberapa konflik terjadi itu. Iya. Antum berarti ada di situ terus atau sempat Iya, pulang juga? di situ terus. Jadi saya merasakan 4 agresi besar. Ya. Dan 3 agresi sebelumnya saya juga ditawarkan oleh pihak Kemenlu untuk evakuasi sebetulnya. Oh. Cuma saya selalu menolak. Karena antum masih terdaftar sebagai WNI kan, warga negara Indonesia. Iya. Berarti ini yang paling parah. Iya, bukan parah lagi, ini sudah bukan perang saya katakan, ini kan genosida, Ya ini ethnic cleansing. ethnic cleansing. Kalau boleh tahu tuh beberapa yang besar tragedi itu dari setahun antum kuliah itu apa aja? Di tahun berapa aja? Jadi tuh kalau mungkin kita ini? bicara keseluruhan dulu ya, Gaza ini kan mulai diblokade 2006. Iya. Oh iya, Blokade. Ya, 2006 karena 2005 itu semua tentara Zionis itu hengkang dari Gaza, mengosongkan wilayah karena tidak sanggup melawan para pejuang di sana. Ya, intifada. Iya, mengosongkan diri. Tinggallah warga Gaza dan Hamas di sana. Ada Fatah juga, ada partai-partai lain. 2006 mulai diblokade dengan alasan sarang teroris. Iya. Betul. 2008 mulai dibombardir selama 22 hari. Ya, yang parah banget tuh ya. Namanya Yang perang itu ya? Furqan, tapi saya belum di situ. Iya, aku ingat itu. Saya masuk 2011 Januari, tanggal 5. Iya. 2012 kami dibombardir lagi selama 8 hari. Namanya Hijratus Sijil. Hijratus Sijil yang pakai fosfor putih. Ini Ya. sambil dicatat teman-teman ya. Kemudian 2 tahun setelahnya itu 2014 kami dibombardir lagi. Ya. Namanya Al-Asul Makul 51 hari. Iya. Satu hari. Iya. Iya. Dan di tengah-tengah itu ada gencatan senjata 3 hari. Betul. Itu saya nikah di situ tuh. Apa ya? Nikah pas antum gencatan senjata. Antum kayak nggak ada hari lain ya. Ya mumpung dah, mumpung lagi gencatan senjata. Ayo deh langsung gitu nih kayak gitu ya. Kalau enggak gitu enggak seru dong. Apa yang mau saya ceritakan ke anak Oh cucu tapi saya? keren banget. Iya kan? Keren banget. Hidupku Bagi gue jadi ya justru itu kayak iya. kiowo. Iya, gitu. hidupku jadi kayak nggak berasa seru sumpah. ya hidup Lu kita. nikah Ya. di mana? Gue pas gencatan senjata. Enggak ada yang lebih 3 romantis. hari gencatan senjata, terus besoknya langsung horor lagi. Pecah lagi. Oh, itu maharnya apa kepingan rudal apa? Ini masih gencatan senjata gak jadi pengen nikah lagi. Iya. 2000 berapa tadi? Ya, 2014. 14. Iya 14. Nah, kemudian 2017. enggak sempat libur panjang tuh, libur panjang perang tuh ya. Iya. Sampai 2021. Saiful Quds. 2021. Oh, iya. Jadi itu agresi ketiga. Ya. Ini sekarang sudah agresi keempat nih. Kalau ini selesai, saya S1 perang. Ya, 4 semester. Iya, pas semester ya. Enggak, antum bukan S1 lagi, antum sudah mungkin asisten profesor udah sampai. Asdos udah. Di era-era itu kan antum kan sebelumnya tapi udah dari kecil udah ngerti soal Iya. aku sih ya. Maksudnya aku tuh ngebayangin di depan mata ngelihat Iya, iya. Kengerian-kengerian itu ya. Duh gak kebayang deh maksudnya Iya. secara bukan secara manusia, secara manusia aja ngelihat hal kayak gitu tuh Nggak tapi aku tega. benar dulu dari Iya. lihat video-video kayak gitu ya. Enggak gitu gini. Bicara Gaza, Iya. jangan bicara logika. Ya. Oke. Karena nggak akan sampai. Hmm. Bicara Gaza jangan bicara rasionalitas, itu nggak akan nyambung. Memang logikanya ngeri, Iya, iya, itu kan menyeramkan. Iya. Tapi antum tinggal di sana, antum akan ngerasa tenang. Kok bisa? Itu keberkahan Palestina. Pas jadi orang-orang di sana itu ketika keadaan kayak gini-gini mereka tenang. Tenang sekali. Dan itu sedikit menjawab pertanyaanku kenapa anak-anak itu bisa ngomong dengan itu public speaking nggak pernah belajar, ya kan? Tapi ngomong tuh yakin. Ya betul. Ya. Nih gini, ada sebuah hadis ya. Saya langsung masuk ke matanya, jari redaksinya. Kata Nabi gini.
innal imana hina mata qaul fitan huwa bisyam. Ya. Iman itu ketenangan hati, kekuatan jiwa itu ketika Terjadinya fitnah merajalela di mana-mana itu ada di Syam. Carilah di Syam. Itu di Syam. Dalam hadis lain benteng keimanan. Ya. Iya sih nggak make sense. Aku tuh kemarin ngeliat berita kan banyak orang yang akhirnya terusir ke Iya. daerah selatan. Pas genjatan senjata tuh bukannya pergi kemana, balik lagi ke rumah. Iya. Orang-orang mikir loh, kalian mau nyari mati balik lagi karena di sana kan masih tempat daerah yang bakal dibombardir. Nah itu tuh kok mereka tuh suka rela itu terjawab ternyata memang ada ketenangan yang nggak mungkin bisa dirasakan Iya. orang-orang luar Gaza. Tapi kita harus kita ulik ya. Pertama aku kasih tahu dulu ya kepada teman-teman yang belum tahu ya. Ya. Ini adalah petanya sekarang walaupun kita nggak ngakuin Israel ya. Ya ya. Itu adalah kondisi West Bank sama Gaza. Iya, walaupun kadang yang daerah yang West Bank juga diambil alih. Antum berarti nggak pernah ke West Bank, nggak pernah ke Yerusalem. Saya pernah berusaha mencoba 2 kali tapi nggak pernah berhasil. Iya wajar. What? Lah. Jadi Memang dia nggak bisa. Nggak bisa bro. Sesulit itu. Saya 12 tahun nggak pernah bisa sholat di Masjidil Aqsa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma saya doang, ada 2,3 juta warga Gaza yang juga menderita hal yang sama. Ada 1,7 miliar sih sebenarnya yang mau ke sana. Iya. Iya. Sumpah gue baru tahu. Ya memang makanya aku bilang tuh itu kan jauh sekali tuh. Karena gini ya Enggak, ceritanya. maksudnya gue kira kayak kan sama-sama Iya. satu negara ya ibaratnya gitu Iya. lah ya. Masih ada akses gitu walaupun sulit tapi masih Iya. bisa sesulit Nggak itu. bisa. Itu lihat tuh, ini Gaza dan itu adalah Yerusalem tuh lihat tuh. Gambar sebelah kiri Oke. itu Gaza yang warna merah, Yerusalem sana itu kayak Jakarta ke Bogor ya. 40-an kilo ya. Enggak, 75 km. 75 km. Atas 75 km. Oh, berarti Jakarta ke puncak lah ya. kurang Nah, terus itu bisa kita lihat Yerusalem tuh cuma di situ tuh. Nah, itu nggak ada sama sekali nggak ada akses, Bro. Sedangkan yang di West Bank aja yang warna biru itu adalah warna yang dikuasai sama Israel dan mereka bangun banyak sekali tembok-tembok di situ. Iya. Jadi kalau misalnya menurut antum nih, sebagian tinggal di Gaza dan antum lihat yang di West Bank, menurut antum lebih bebas orang Gaza atau lebih bebas orang West Bank? Good question. Jadi gini, Gaza secara de jure Heeh. itu adalah wilayah jajahan Israel. Ya. Sementara tepi barat itu adalah wilayah Palestina. Secara de jure artinya itu yang diakui oleh undang-undang internasional. Ya, betul. Tapi secara de facto kebalikannya. Ya, Gaza lebih ini bebas adalah ya. wilayah yang bebas karena tidak ada satu batang hidung pun tentara Israel di situ. Heeh. Jadi Benar. kami tuh nggak pernah ketemu tentara Israel tuh nggak ada karena itu sudah hengkang tadi saya bilang ya. Betul. Itu secara de facto. Sementara di tepi Malah barat secara de pendudukan facto itu dikuasai penuh oleh Israel. Iya, Cian aku pengen misul loh serius. Iya benar. Karena jujur banyak banget orang yang nggak tahu. Nggak tahu Maksudnya, memang makanya. Padahal kayaknya dari tahun-tahun sebelumnya fakta fakta banyak yang meninggal itu justru dari sebelah barat West semua Bank, kayak orang heeh. tahu dibunuh orang Iya. jadi kayak Iya. mungkin cuman karena nggak masal kali ya, bukan rudal gitu loh. Sekarang juga gitu, Bro. Contoh ya, Hamas kemarin tukaran berapa sandera? 20 atau 50 ya? 50 sandera Israel ditukar 150 sandera Palestina. Nah, 50 ditukar 150. Tapi ketika ditukar 50 tuh dia nangkepin lagi 200-an loh Di West dari Bank. West Bank. Di West Bank. Itu kan memang menjijikkan sekali ya. Iya. Jadi itu West Bank dan ini Gaza. Dan Gaza tuh kayak gini nih. Nah, kalau antum mau lihat, ini Gaza nih. Ini gedenya cuma sekitar berapa? 360-an. Kayak Jakarta ya? Iya, Kilometer 360-an kilometer persegi. Jadi setengahnya Jakarta yang sekitar 660. Panjangnya tapi kayak Jakarta cuman dia Nah, itu kalau antum tinggal di mana tuh di situ? Di bawah, tengah atau atas? Antum lihat itu ya ada Wadi Gaza tuh tulisannya kan. Wadi Gaza. Oh yang Oh, tengah, iya, tengah, iya, tengah, iya, tengah, iya, tengah. oke. Perbatasan itu loh Tat. Dekat situ lah. Itu ada namanya Madinah Az-Zahra. Dekat pantai dong antum. Iya, dekat pantai. Cocok Madinah banget ya. Az-Zahra. Madinah Az-Zahra. Berarti nama ibu antum Fatimah, antum tinggal di Madinah Iya, Az-Zahra. Az-Zahra jadi. Insya Allah. Oke, terus yang paling parah dibombardir yang bagian mana sebenarnya? Sebetulnya semua sama sih parah-parah juga, tapi memang karena wilayah utara itu adalah berbatasan langsung dengan Israel. Jadi itu jalan masuk mereka. Oh, yang Gaza City itu. Ya dari utara itu. Heeh. Oh mereka nggak Daerah dari masuk samping- mereka. Dari samping mereka nggak ada. Dari samping Iya. nggak mau masuk. Dari yang tengah tuh yang warna hijau itu ya. Heeh. Iya. Itu juga jadi jalur masuk mereka. Tapi yang lebih masif itu dari sebelah utara sana. Oke. Oh, berarti yang sebelah utara malah nggak ada orang muslim lagi di situ. Masih banyak. Lah terus kalau mereka masuk gimana? Nah, itulah resikonya. Jadi gini, ketika mereka tank-tank baju itu masuk ke beberapa area, bukan iya. berarti mereka menguasai area itu. Hmm. Karena ini namanya pertempuran berjalan. Ya. Iya, iya. Ya. Jadi mereka tetap di tank-tank baja gitu kan. Sementara para pejuang terus melakukan Perlawanan. Iya, namanya itu apa namanya? Itu intercept gitu ya. Ya. Iya. Intervensi. Iya, mencegah lah masuk Iya. lebih dalam. Intercept. Jadi tapi tetap di situ masih banyak orang-orang Palestina, ada ratusan ribu yang belum mengungsi ke wilayah selatan. Mereka masih tetap bertahan di wilayah utara itu. Nah, terus antum kan tinggal di tengah-tengah itu tuh. Iya. Lah pas kemarin ketika terjadi perang itu di depan pekarangan antum dong.
Iya, semua kena. Selatan pun kena. Heeh. Selatan kena. Terus kok antum kayak tenang banget bikin video gitu? Kalau saya selama bikin video saya tinggal di wilayah itu tuh, Khan Yunis. Lihat kan. Khan Yunis. Yunis. Oh. Nah, itu Khan Yunis. Saya tinggal di situ. Itu rumah mertua saya. Banyak rumah antum berarti ya? Enggak. Oh, Khan Yunis rumah mertua antum. Iya. Berarti kalau bisa pas antum di situ, antum relatif lebih aman. Yang ada orang yang kayak ada yang videoin ini ada bom di mana, itu berarti dari bawah video. Iya. Yang Khan Yunis mereka belum masuk berarti. Masuk juga, cuman di wilayah timurnya sudah masuk. Nah, tapi Berarti nggak ada tempat yang aman udah ya? nggak ada. Kan saya juga nge-vlog tuh ketika saya lagi bagi-bagi bantuan ada bom dum jatuh dekat kami itu. Kalau sekarang kan militer udah mulai masuk darat tuh. Iya. Nah itu tuh apakah mereka secara sembrono nembakin orang apa gimana sih? Soalnya kayaknya nampaknya yang seperti itu gitu. Iya. Seolah-olah kayak ada orang lewat kayak ada gerakan apa tembak aja gitu. Emang kayak gitu apa gimana sih? Iya, seperti itu. Soalnya kan itu ada video yang kemarin yang di West Bank yang itu kan padahal West Bank Itu bukan West Bank. Gaza. Kalau Ya. West Bank aku udah tau dari dulu kayak gitu deh. Itu bocah. Iya, Maksudnya dua anak kecil tadi tembak. bocah nggak ngapa-ngapain. Iya. Maksudku ini kayak apa ya? Kayak absurd gitu maksudnya ya. Iya. Luar biasa ya. Nah terus kita balik lagi. Salah satu yang paling buat aku sering nangis ya ketika ngeliat itu adalah justru ketabahan orang-orang. Jadi ketika mereka ditanya, ketika mereka lagi di rumah sakit mereka ditanya, gimana keadaanmu? Dia langsung bilang Allah yang melindungi kami. Iya. Kami itu merasa bahwa kami itu diamani tanah ini. Kami tidak akan pergi dari sini. Iya. Dan jawabnya tuh bukan orang emosi. Ya, Terus tenang, aku lihat ada yang kakek-kakek yang terkenal itu yang dua cucunya meninggal Iya. itu. Aduh, Itu kalau aku kayaknya gila itu langsung tuh. Aku sedih banget, nangis aku ngeliat itu. Nggak apa, maksudku kebayang nggak sih siksaan mentalnya itu? Kayaknya kalau aku gila tuh kayaknya di situ. Sebelum gila mungkin aku akan ngelakukan sesuatu yang orang-orang nggak kebayang mungkin gitu maksudnya. Ya misalnya langsung ngambil pisau terus cari orang terus ke perbatasan gitu kan. Hal tergila yang bisa antum pikirkan lah gitu ya. Iya. Iya, aku baca komennya aja itu, kalau seandainya bapak ini memilih untuk angkat senjata dan Iya. menjadi teroris kata mereka, kami akan Mendukungnya. bukan memaklumi perbuatannya karena ini udah jahat banget, keluarganya dibantai dan lain-lain. Tapi dia malah milih tersenyum, sabar gitu-gitu. Itu tuh kayak banyak malah mengantarkan orang jadi penasaran sama Islam.